Ya. Jadi ini membicarakan mengenai diri sendiri, ya, talking about yourself. Jadi ketika Yes. kita ingin membicarakan seseorang ya tentang diri kita sendiri atau tentang orang lain dan hal yang menyangkut diri kamu sendiri, kita bisa menggunakan present simple form ya dalam bentuknya to be. Jadi contohnya seperti ini. Hi, I am Noah and I'm 25 years old. I'm Australian and I'm a doctor. Ya, jadi dalam bahasa Inggris, conversation, ini speakers pembicara biasanya menggunakan construction ya atau penyingkatan kata. Dari I am ini disingkat menjadi I'm. Ya, I'm. Ini I am. Ya, kalau nggak disingkat bacanya I am. Ketika disingkat I'm dan I'm ya. Jadi ini adalah bentuk pendek dari beberapa kata. Jadi I am itu bisa disingkat menjadi I am. Nah, Yes. ini jadi bentuknya to be ini ya kata kerja. To be itu bagian dari kata kerja. Ya, ketika kita ingin membicarakan tentang nama kita, usia kita, kewarganegaraan dan pekerjaan, ya kita bisa menggunakan to be. Ya, selanjutnya untuk further examples to be statement. Coba dibaca Karara. Mia is 72 years old. Aban is a police officer. Jackson is Canadian. They are the Jackson family. Jadi ini Aban is a police officer. Yeah. Mia is 72 years old. Jadi D-nya itu jelas ya. Jadi bukan hanya old, tapi old. Ya. Nah, kemudian bagaimana ya cara membentuk to be statement pernyataan dengan menggunakan to be. Jadi di sini jika subjeknya terdiri dari I, maka to be-nya digunakan adalah I am, ya. Jika subjeknya you, maka di sini to be-nya adalah are. Jika subjeknya terdiri dari he, she, dan it, maka dia termasuk subjek tunggal, maka to be-nya juga harus tunggal, yaitu is. Jika subjeknya adalah we atau they, ya subjek jamak lebih dari satu, plural, maka to be-nya juga jamak, yaitu are. Ya, dan the rest of sentence-nya adalah Australian. Nah, you ini dalam bahasa Inggris juga menggunakan sama ya untuk jamak, termasuk jamak. Ya, kemudian these are pronoun, ya ini he, she, it ini termasuk kata ganti. Jadi mereka ini bisa menggantikan kata subjek ya di dalam kalimat. Oke. Selanjutnya kita ada soal latihan ya. Cross out the incorrect word in each sentence. Ya, jadi di sini to be-nya sudah ada ya, to be jamak dan to be tunggal. Nah, kita sesuaikan dengan subjeknya. Jadi di sini subjeknya adalah they, maka tidak cocok ya kalau menggunakan to be tunggal karena they itu kan jamak. Jadi harusnya to be-nya juga jamak. They are builders. Ya, builders itu pekerja bangunan ya. Okay, number 1. Dilanjutkan. You are 40 years old. Old, ya. Old. Ya, number 2. I'm from New Zealand. I'm from, ya, I am from New Zealand. Number 3. He is my cousin. He is my cousin. Number 4. Cousin ya, He is my cousin. Ya, cousin. We are British. Ya, we are British. Number 5. They are mechanics. They are mechanics. Yeah, they are mechanics. Number 6. Mechanics. She is my sister. Yeah, she is my sister. Number 7. We are scientists. Scientists. Yeah, number 8. Scientist. She is 21 years old. Yeah. Scientist ya, cara baca gini. Scientist.
cousin. Ini cousin, ini cara baca cousin. Ini scientist. Oh, saya. Oke, selanjutnya ya kita masih mengisi tentang to be di sini ya. Jadi berdasarkan gambar ini ya kira-kira menggunakan to be apa ya, subjeknya sudah ada di sini. Ya contohnya adalah I am an actor. Ya. Kan gambarnya ini tentang aktor di teater gitu ya. Kira-kira untuk number one apa yang menggunakan to be apa nih? You are. You are British. Ya, number two. Yeah. He is a farmer. Farmer. He is a farmer. He is a farmer. Number three. The connection is bad, sorry. Okay, the connection is bad. Wait, I will change the Wi-Fi to data. Okay. Okay. We'll try. Number three, they are 13 years old. Number four. We are friends. Number five. I am an engineer. Ya, I am an engineer. Sekarang kita masuk ke listening section. Ya, kita akan mendengarkan audio dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah benar atau salah? Is it true or false? Berdasarkan dari audionya ya. Okay. Kedengaran nggak suaranya? Enggak. And I am a doctor. Kedengaran nggak? Okay. Yes, kedengaran. Hi, I'm Charlie. And I am a doctor. Ya, itu untuk contohnya ya. Sebagai contoh, Charlie is an engineer. Is it true or false? False. Ya, false. Charlie is a doctor. Ya. Lanjut number one. Hello, my name's Altan. I am American. True. Yeah, true. Hi, I'm Latifa. I'm an engineer. False. Yeah. My name's Ollie. I'm British, and I'm 26 years old. False. My name's Kathleen. I am a chef, and I'm from Australia. True. I'm Sammy. I'm 46 years old and I'm a vet. True. Ya. Jadi begini ya, untuk membentuk kalimat yang benar ya seperti ini ya ketika memperkenalkan diri, when you introducing yourself. Jadi dipilih dulu subjeknya, dimulai dengan subjeknya. Contohnya adalah I, he, dan they. Kemudian kita tentukan ya kata kerjanya, kata kerja to be ya. To be juga termasuk kata kerja. Ya, apakah am atau is atau are. Ya, kemudian ditutup dengan nama, usia, kewarganegaraan ataupun pekerjaan. Ya, contohnya adalah Jack, 40 years old. Ya. Canadian atau an engineer. Nah, jadi ketika disusunnya menjadi sebuah kalimat, yaitu adalah I am Jack, atau he is 40 years old, ya, atau they are Canadian. Sampai sini jelas ya Kak ya? Ya. Selanjutnya, penggunaan negatif to be dalam pernyataan. Jadi untuk membuat kalimat negatif, kita bisa menambahkan kata not ya setelah kata kerjanya.
Jadi contohnya dalam satu kalimat adalah I am not a nurse. I am a scientist. Selanjutnya coba dibaca Kak Rara untuk further examples negative to be statement di sini. They aren't Canadian. Mm-mm. I'm not happy today. Mm. He isn't at work this morning. Ya, Lucy is not my friend. ya. Jadi they aren't Canadian. Jadi are not ini ya sering disingkat menjadi aren't. Ya, sama aja artinya. Are not. Jadi dalam conversation English ini sering disingkat ya. Are not menjadi aren't. Kemudian ini juga ya, he isn't at work this morning. Jadi is not ini adalah isn't ini adalah bentuk atau bentuk pendek ya dari is not. Is not bentuk panjangnya. Jadi ketika disingkat dia berubah menjadi isn't. Oke, selanjutnya. Kalau they aren't. Gimana? Nggak jadi ya nggak. Kalau they're not itu lebih orang-orang lebih kayak they're not atau they aren't. They're not. They're not. Sebentar. They sama kan are ini itu ya. nggak di iya. They are. Jadi ada dua bentuk. Ya, kalau they are not itu bisa bentuk pertamanya adalah they not Ya. atau they aren't. Jadi dua bentuk ya. They Iya. are not. Tapi lebih orang-orang lebih pakai yang mana, Miss? They aren't ya. They aren't. Oh. Tapi tergantung sih kalimatnya. Kadang-kadang they're not. Oke, selanjutnya kita masuk pelatihan soalnya ya. Nah ini kita mengisi menggunakan it, menggunakan not ditambah dengan to be-nya sesuai dengan subjeknya. Ya karena it ya di sini maka menggunakan is not. Jadi kalau dibentuk menjadi kalimat it is not 11 o'clock. Oke, untuk number 1. Kira-kira apa Kak? He is not playing tennis. He is not playing tennis ya. Number 2, she is not a waitress. Ya, she is not a waitress ya. Berarti he is not 30 years old. Number 4. We aren't teachers. Yeah, we aren't teachers. Number 5. I'm not at work. Yeah, number 6. Lila is not a cat. Yeah, Laila. Laila is not a cat. Lila is not a cat. Yeah, Laila. Selanjutnya, yang di sini ini udah ada statementnya, tapi yang dikasih warna biru itu adalah yang salah, yang bentuk positif ya. Nah, di sini kita menggunakan membuat bentuk negatif. Ya, jadi ini contohnya I am an engineer. Ini adalah bentuk positif. Ya, maka bentuk negatifnya tinggal ditambahkan not setelah to be. Jadi I am not an engineer. Dilanjut Karara number 1. Kale is not their mother. Ya, number 2. There is not a bank on this street. Number 3. That is not his laptop. Number 4. They aren't her grandparents. Number 5. Alisa and Logan aren't your friends. Are not your friends. Oke. Ya, selanjutnya adalah pertanyaan menggunakan to be. Ya, jadi kita di sini bisa menggunakan pertanyaan dengan to be ya. Nah, posisinya ini biasanya diletakkan sebelum ya kata kerja before, sebelum subjek. Jadi di sini bisa dilihat you are Canadian. Artinya kamu orang Kanada. Nah, artinya dalam statement ini subjek itu berada sebelum kata kerja. Ya, ini kata kerja, ini subjek. Sebalik. Ini kata kerja, ya, ini subjek. Nah, jadi ketika berubah dalam kalimat tanya, maka kata kerjanya di depan, subjeknya dipindah ya ke tengah. Are you Canadian? Oke. Untuk further examples, coba dibaca, Kak. Is she an actor? Are you French? Are they engineers? Yes. Is she a student? Is he a student? Student, ya. Lanjut untuk latihannya. Ya. Kita di sini menulis pertanyaannya.
Ya, di sini di atas sudah ada statementnya atau pernyataan she is a gardener atau jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah is she a gardener? Okay, number 1. Is Alvera a nurse? Ya, number 2. Are those my keys? Ya, number 3. Are Ruby and Farid artists? Ya, Arudi and Farid are an artist ya. Oh, artis saja ya, karena mereka lebih dari satu. Betul. Okay, number 4. Are they best friends? Are they best friend? Nah, selanjutnya ya mengisi to be sesuai dengan subjeknya di sini. Contohnya adalah is she a waitress? Number 1. Is Holly your mother? Number 2. Are they from Argentina? Are they from Argentina? Are they from Argentina? Number 3. Are these your dog? Are these your dogs? Pakai S ya. Are these your dog? Your dogs. Yeah. Number 4. Is this Main Street? Ya, it is Main Street ya. Udah paham ya untuk penggunaan to be-nya. Ya, kemudian kita masuk ke talking about routines ya. Di sini kita bisa menggunakan present simple statement ya, bisa menggunakan pernyataan dalam bentuk present simple untuk menerangkan tentang daily routine ya. Time juga bisa, possession. Nah, kita bisa menggunakan do untuk membentuk kalimat negatif dan kalimat tanya dan jika ingin bertanya ya. Kemudian ini contohnya adalah I eat lunch at 12 o'clock every day. Jadi di sini selalu menggunakan bentuk pertama ya. I eat. Nah, untuk I ini nggak perlu lagi menggunakan tambahan S ya di belakang kata kerjanya. Nah, tapi kalau she eats ini perlu karena yang disebut tunggal aja ya, subjek yang disebut tunggal seperti she, he, it, nama orang, kemudian my brother, kayak gitu-gitu ya. My wife, intinya terdiri dari satu orang. Jadi she eats lunch at 1:30 p.m. every day. Ya, selalu menggunakan kata bentuk pertama dan ditambahkan S ya. Kemudian coba dibaca Karara untuk further examples the present simple. They go to the gym at 8 a.m. Ya, they go to the gym at 8 a.m. Next. Jamal goes to the gym at 9 a.m. Ya, Jamal goes to the gym at 9 a.m. Nah, di sini kata kerja yang berakhiran SH, CH, O, SS, X, dan Z ini harus ditambahkan ES ya. Kalau subjeknya kata kerja ya third person ya. Singular. Kalau subjeknya he, she, it termasuk juga nama orang ya Jamal. Jadi dari go itu harus ditambahkan ES sehingga menjadi goes. Selanjutnya yang ini. I have a microwave. I have a microwave. I have a microwave. Yang ini. She has a dog and a cat. Ya. Jadi kalau dalam present simple juga bisa menggunakan has ya. Jadi kata kerjanya itu sebenarnya adalah have ya. Itu bentuk irregular. Irregular itu tidak berbentuk bentuknya itu bukan bentuk yang apa namanya? Ya, bentuknya itu berubah. Kalau regular itu kan bentuknya tidak berubah ya. Lawan katanya adalah irregular. Jadi bentuknya tidak tidak pasti gitu ya. Berubahnya itu tidak bentuknya kalau misalnya seperti ini. Ya. Go kemudian berubah menjadi went. Ya. Jadi ini yang disebut irregular kan. Kalau ini bentuknya past tense. Jadi kalau go berubah jadi goes, ini termasuk regular karena dia cuma ditambahkan ES. Nah, jadi kalau bentuknya berubah dari have terus berubah menjadi has ya. Ini disebut irregular. Jadi bentuknya tuh sangat-sangat berubah gitu ya. Jadi kata kerja have ini adalah bentuk irregular. Kita bisa menggunakan has ya untuk orang subjek yang tunggal ya, she, he, it. Jadi she has a dog
and a cat. Ya. Jadi bagaimana cara membentuk present simple-nya? How to form the present simple? Jadi patokannya ini ya, subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, dan they, maka kata kerjanya harus diikuti kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan s. Tapi kalau subjeknya terdiri dari he, she, dan it, ya, ini ada it, maka verbnya harus ditambahkan s. Ya, jadi menjadi seperti ini. I eat lunch at 1 p.m. every day. Atau he eats lunch at 1 p.m. every day. Nah, sampai sini paham ya, Kak, ya? Ya. Oke, selanjutnya. Ini ada contohnya ya. Jadi ini ada bentuk kata kerjanya menggunakan S dan tanpa S. Ya. She eats dinner in the evening. Jadi disesuaikan dengan subjeknya. Jadi kalau di sini subjeknya adalah tunggal, maka di sini harus ditambahkan S. Jadi she eats dinner in the evening. Selanjutnya, number 1. He wakes up at 7 o'clock. Ya, number 2. I start work at 10 a.m. Number 3. They leave home at 8:45 a.m. Number 4. We finish work at 4 p.m. Number 5. Dia satu orang. My friend have dinner at 6:30 p.m. My friend, satu orang ya. Oh iya, satu orang ya. Has. Has ya. My friend has dinner Has, at ya. At dinner at 6:30 p.m. ya, I cook dinner every night. My parents eat lunch at 2 p.m. Number 8. Mia gets up at 5 o'clock. Ya, number 9. My cousin works with animals. Ya, work with animals. Works. Ya, karena satu ya. Oke, ini jawabannya ada di bawah sini ya, Kak ya. Nah, jadi kita tinggal mencocokkan nih mana yang cocok ya, sesuai dengan subjeknya masing-masing. Ada yang pakai S, ada yang tanpa S, ya jadi disesuaikan dengan subjeknya. Contohnya yang pertama adalah Michael gets up at 7:30 a.m. Karena Michael sendiri, maka kata kerjanya harus ditambahkan S dari get menjadi gets ya. Untuk number 1. Number 1, we leave work at 5:30 p.m. Ya, number 2. Pam eats lunch at 1:30 p.m. Pam eats lunch. Eats lunch. Number 3. At 1. We walk in the park. We walk in the park. Ya, number 4. His son goes to work at 9 a.m. Goes to 9 work a.m. atau apa, leave ya, leave ini meninggalkan. Oh iya, Apa? leave. Meninggalkan. His son leaves work at 9 a.m. Okay, number 5. My brother, itu goes to ya. My brother goes to work at 4:45 Balik deh kayaknya, Kak. Ini kan iya, work ya. goes to. Like, Iya, tadi yang ya. atas goes to. Oke, yang ini baru leave. Leaves. Okay. Number 6. 6. They eat dinner at 8 p.m. Ya. Oke. Ya, selanjutnya ada ya di sini sebenarnya udah ada jawabannya ya. Go, watch yang di dalam kurung. Nah, ini tinggal ditambahkan ES atau S ya sesuai dengan subjeknya. Yang pertama adalah Sonia goes to work early. Ya, jadi memang harus ditambahkan ES karena subjeknya terdiri dari Sonia. Satu orang. Number 1. My son watch television all night. Ya, jadi di sini tidak bisa ditambahkan S saja. Tapi ES ya. harus jadi pakai ES karena belakangnya kan Bacanya? akhirnya CH. Bacanya watches. Watches. Bentar, ini saya tahu tulisannya. Watches. Ya, My number 2. son watches TV all night. He goes shopping on Fridays. Fridays, ada S-nya. On Fridays.
Dia kenapa selalu ada S? Karena kebiasaan itu ya, Miss. Jadi setiap Oh, hari jadi Jumat. artinya setiap hari Jumat dia pergi berbelanja. Jadi nggak usah pakai every lagi ya. Oh, okay. Jadi kayak pengganti every, jadi dia Every. tambahkan S. Jadi artinya setiap hari Jumat dia pergi berbelanja. Number 3. We eat breakfast at 7 a.m. Ya, number 4. My cousin works inside. Works inside. Number 5. Georgia starts work at 9 a.m. Number 6. They do their chores. They do their course. Course apa Course. course artinya? Chores pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah. Ya. Chores. Selanjutnya ini adalah present simple negatif. Ya, tadi kan kita belajarnya tentang sebelumnya adalah present simple positif. Ya, jadi kalau untuk pembentukan kalimat negatifnya, jadi kita bisa menambahkan do not. Ya. Do not atau does not. Sebelum kata kerja. Ya, untuk membentuk kalimat negatif. Ya, jadi yang bisa menggunakan do not ini hanya I, you, we, they. Yang menggunakan does not hanya he, she, dan it. Jadi kalau tunggal, ya kata subjeknya tunggal, maka bisa menggunakan does not. Kata kerja jamak, kata subjek ya, subjek jamak menggunakan do not. Subjek tunggal menggunakan does not. Jadi contoh kalimatnya adalah I do not work outside. I work inside. Aku tidak bekerja di luar rumah, aku bekerja di dalam rumah. He does not work inside, he works outside. Dia tidak bekerja di dalam rumah, dia bekerja di luar rumah. Jadi kalau di sini ada S-nya, artinya dia selalu bekerjanya di luar rumah. Oke, untuk further examples-nya, yang lain boleh dibaca Kak Rara? He does not live in France. This house doesn't have a yard. Ya, nah di sini doesn't ini adalah bentuk pendek ya dari does not. Coba yang ini. Ya, kalau do not disingkat menjadi don't ya. Nah, ini jadi cara membentuknya. Jadi dilihat lagi berdasarkan subjeknya. Jadi kalau subjeknya terdiri dari I, you, we, dan they, maka di sini bisa menggunakan do not. Ya, setelah itu verb-nya, kata kerjanya adalah work. Rest of sentence-nya adalah outside. Ya, tapi kalau subjeknya terdiri dari he, she, dan it, maka di sini bisa menggunakan does not. Ya, verb base form-nya masih menggunakan work dan rest of sentence-nya outside. Jadi kalau dibaca, I do not work outside. She does not work outside. Sampai sini paham, Kak? Oke. Kita masuk ke latihan soal ya. Di sini ada 3 bentuk ya. Nah, tugas kita adalah membentuk masing-masing sesuai bentuknya yang berbeda-beda. Contohnya adalah di sini ya. He gets up at 5 a.m. Ini bentuk positif. Ya, kemudian dirubah menjadi bentuk negatif. He does not get up at 5 a.m. Kemudian ini bentuk negatif juga tapi yang disingkat ya. Jadi does not-nya disingkat menjadi doesn't. He doesn't get up at 5 a.m. Nah, selanjutnya nomor 1, kalau misalnya ada salah satunya udah disingkat, maka kita bentuk 2 yang lainnya. Jadi yang nomor 1 jawabannya apa yang di sini? Mulai di sini. I go to work every day. Ya, I go to work every day. Selanjutnya? I do not go to work every day. Ya, number 2. He watch TV in the evening. Ya, yang ini? He doesn't watch TV in the evening. Ya, yang number 3? They do not work in an office. Ya, yang ini. They don't work in an office. Ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang menggunakan do dan does. Ya, contohnya di sini adalah you work in an office. Jadi kalau dirubah ya menjadi kalimat pertanyaan adalah do you work in an office?
Ya, jadi untuk kata kerja umumnya itu hanya tinggal menambahkan to be kan, atau menambahkan do atau does ya untuk merubahnya menjadi dari kalimat statement berubah menjadi pertanyaan ya atau seperti ini. Jadi kita di sini menggunakan do dalam pertanyaan, kalimat pertanyaan ya hanya untuk subjek you ya I, you, we, dan they. Ya, sementara untuk does ini untuk kata subjek ya he, she, dan it. Dan kita selalu menggunakan bentuk pertama ya. Itu selalu. Selanjutnya coba dibaca untuk further examples-nya Kak Rara. Do they live in London? Mm-hmm. Do I need a new coat? Mm-hmm. Does Tom get up at 7 a.m.? Mm-hmm. Does she go swimming? Ya, betul ya. Ya. Jadi cara membentuk kalimatnya seperti ini ya. Do you like basketball? Dimulai dengan do you atau does he. Kata kerjanya like. Kemudian basketball, kata bendanya ya. Basketball, running, atau pizza. Ya, jadi does he like pizza? Atau do you like basketball? Atau seperti ini ya, dipilih dulu kata gantinya atau kata bendanya ya. My sister adalah kata benda. Ya, kemudian dipilih dengan don't atau doesn't ya, bentuk pendeknya yang sudah disingkat. Kata kerjanya work selalu menggunakan bentuk pertama dan keterangan waktu ya atau on the weekend atau on Mondays. Jadi kalau dibaca I don't work on the weekend. Ya. Atau my sister doesn't work on Mondays. Ya. Paham ya Kak sampai sini ya? Iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke today I'm wearing. Nah, kita di sini bisa menggunakan present continuous ya untuk menjelaskan sesuatu yang saat ini sedang berlangsung sekarang ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menjelaskan apa yang orang lain kenakan, apa yang orang lain gunakan, dan apa yang orang lain kerjakan. Ya. Contohnya di sini adalah Julie doesn't usually wear dresses, but today she is wearing a bright red dress. Jadi yang di sini yang warna biru, Julie doesn't usually wear, ini adalah bentuk present simple. Jadi menjelaskan atau mendeskripsikan aksi yang rutin gitu ya. Tidak pernah. Jadi Julie tidak pernah menggunakan terusan gitu ya, baju terusan ya. Tapi dia saat ini menggunakan gaun atau bukan gaun ya, terusan yang berwarna merah menyala. Nah, di sini kita bisa menggunakan present continuous ya. Ini menerangkan apa yang saat ini sedang terjadi. She is wearing. Jadi di sini ya subjek, bagaimana cara membentuk present continuous? Jadi subjek di sini kemudian dipilih disambungkan dengan to be, baru verb dengan ditambahkan ing. Nah, ini disebut dengan kata lainnya adalah gerund ya. Gerund. Wearing. Ya, dari wear ditambah ing menjadi wearing. Kemudian rest of sentence-nya adalah a red dress. Ya. Coba dibaca untuk further examples menggunakan the present continuous, Kak Rara. She is walking the dog. He is washing the dishes. We are using our phones. They're fighting with each other. He's relaxing at the moment. Ya. Cutting some up apples. Ya. Nah, jadi untuk kata kerja yang berakhiran e seperti using. Using itu kan sebelum ditambahkan ing itu kan dia adalah use, kan? Ya. Dan akhirannya adalah e. Ini maka ya kita harus hilangkan dulu huruf e-nya dan diganti dengan ing menjadi using. Ya, kemudian di sini bisa dilihat they're fighting. Jadi di sini kamu yang harus diingat adalah di sini menggunakan construction atau singkatan. Ya. Seharusnya kan they are fighting. Jadi di sini disingkat menjadi they're fighting.
Kemudian yang ini adalah I am cutting some apples. Jadi untuk kata kerja yang terdiri dari satu suku kata, single syllable. Syllable itu suku kata yang berakhiran dengan huruf konsonan, vowel, konsonan, vowel, huruf vokal. Jadi konsonan, huruf vokal, konsonan seperti cut, kan? Cut. Ini di akhir katanya itu harus ditambahkan hurufnya itu double gitu ya. Baru sebelumnya ditambahkan ing. Jadi cut tambah ing jadi cutting. Ya, I am cutting some apples. Sampai sini paham nih, Kak? Iya. Oke, ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat soal ya. Contohnya adalah di sini menggunakan to be jamak ya karena subjeknya adalah jamak. Jadi they are wearing hat. Jadi tugasnya di sini Karara adalah memilih ya to be yang mana? To be-nya jamak atau to be plural? Jamak, jamak atau singular ya. Tunggal atau jamak sesuaikan dengan subjeknya. Number 1, Sharon is reading a book. Ya, number 2. I am carrying my laptop. Number 3. My cat is climbing a tree. Number 4. We are working at the moment. Number 5. They are having their dinner. Number 6. He is talking to his dad. Number 7. I am driving to work right now. Number 8. They are watching the movie. Ya. Ya. Ya, selanjutnya di sini ya sudah ada jawabannya. Ya, tugasnya kita adalah menambahkan bentuk ing ya dan to be ya sesuai dengan subjeknya masing-masing. Contohnya adalah she is sleeping in her bed. Ya, number 1. They are coming home now. Ya, number 2. We are playing a board game. Number 3. Jen is cooking dinner. Number 4. He is drinking some water. Number 5. We are listening to music. Ya, music. Jadi listen di sini nggak pakai T dibaca ya. Listen. Terus musicnya itu dibaca pakai Y. Music. Coba diulang, Kak. We are listen to music. Ya, number 6. I am washing my hair. I am. washing my hair. Number 7. You are winning the game. Number 8. We are visiting New Zealand. Ya. Miss, kalau yang nomor tadi ke atas sedikit, yang some water itu dia kan water itu kan uncountable ya. Itu pakai some number 4. He is drinking some water. Gimana? Itu benar kalimat kayak gitu harus mesti yang pakai misalkan a glass water. Some water bisa. Sama aja. Jadi intinya ya water ini kan termasuk uncountable noun ya. Jadi dia harus disisipkan kata benda lainnya. Ya entah itu pakai apa namanya? A glass of atau a bottle of gitu ya. Tapi pakai some water juga bisa. Oke, selanjutnya kita mendengarkan listening section ya, mendengarkan audio dan mencocokkan masing-masing foto ini ke masing-masing nama di bawahnya ya. I like this photo of your family, Emma. You all look great. Thanks. That's my dad beside me. He is wearing a wonderful grey suit and his favourite tie. I'm wearing my red dress and my favourite hat. Is that your older brother? Yes, that's Max. He loves that suit and that silly hat. He looks funny. And that's Julie next to him, yeah? Yes. She always wears jeans. But in this photo, she's wearing her lovely blue skirt with a green jacket.
And she's beside your mother? No, it's my cousin, Jada. She loves wearing strong colours. I like her yellow jacket. It's very bright. I know. Oke, dapat Kak? Yang pertama adalah Emma's dad. Ya. Selanjutnya yang number 1 apa? Number 1 itu si Julie. Bukan. Emma ya? Ya, Emma. Emma. Number 2? Number 2 itu Max. Max. Ya. Number 3? Number 3 itu Julie. Ya. The last one? Emma's cousin. Ya, Emma's cousin. Emma's Nah, cousin. selanjutnya adalah bentuk negatif dari present continuous ya. Kalau tadi kita udah belajar tentang membentuk kalimat present continuous dalam bentuk positif. Sekarang kita belajar tentang bagaimana caranya membentuk present continuous dalam kalimat negatif. Ya, jadi untuk membentuk kalimat negatif itu hanya menambahkan not setelah to be-nya. Ya, jadi tidak perlu lagi dirubah ya. Bentuk present participle. Present participle itu bentuk ing atau gerund sama aja. Contohnya adalah he is wearing a tie, but he is not wearing a hat. Ya, jadi tinggal ditambahkan kata not. Nah, he is not atau disingkat menjadi isn't ya dalam bentuk construction. Jadi kita bisa menambahkan at setelah to be ya untuk membentuk kalimat negatif. Ya, kita juga bisa merubahnya atau menyingkatnya ya dari is not menjadi isn't. Ya, kemudian wearing di sini kita tetap bisa menggunakan present participle ketika kita membentuk kalimat negatif. Jadi beda ya kalau dengan present participle, kalau present simple. Kalau present simple itu kan kata kerjanya harus ditambahkan es ya, atau s. Tapi itu hanya untuk bentuk positif. Tapi kalau berubah menjadi bentuk negatif, hanya verb one aja. Ini kalau bentuk negatif. Ya, jadi kalau bentuk dalam present continuous, ya, verb ing-nya itu bisa digunakan dalam bentuk negatif, juga bentuk positif. Ya. Jadi, seperti ini ya, bagaimana membentuk present continuous negatif. Jadi, subjeknya adalah he, negatif dan to be-nya adalah isn't, verb dan ing-nya adalah wearing, ya kita menggunakan present participle. Ya, kemudian rest of sentence-nya adalah a hat. Jadi kalau dibaca menjadi he isn't wearing a hat. Ya, selanjutnya coba dibaca untuk further examples-nya Karara. She isn't walking the dog. They aren't singing well today. Ya. We aren't taking the bus today. Ya. You aren't doing your job. Ya. Ya, selanjutnya ada latihan soalnya ya di sini. Contohnya adalah they aren't wearing coats. Ya, jadi pakai karena subjeknya ini adalah they, to-be-nya adalah are. Jadi kalau bentuk negatif tinggal ditambahin not. Jadi aren't. They aren't wearing coats. Untuk number 1, coba Karara. We aren't playing with them. Ya, number 2. The baby isn't sleeping. Number 3. He isn't watching the game. Number 4. You aren't wearing boots. Number 5. She isn't cooking lunch. Number 6. We aren't meeting right now. Number 7. I am not eating with them. Ya. Selanjutnya ini udah ada jawabannya ya Kak ya. Walk, go, eat ya, dalam kurung. Nah, ini tinggal ditambahkan to be dan ditambahkan bentuk ing-nya ya. Tergantung dari masing-masing subjeknya. Contohnya yang pertama ya adalah Sheila isn't walking the dog. Sheila tidak mengajak anjingnya berjalan-jalan. Untuk number 1, kira-kira di siapa nih Kak? They aren't going to the park. Ya, number 2. I'm not eating this meal. Number 3. You are wearing this coat again. Number 4. Frank's dog
is not sitting by the fire. Yeah, number 5. My dad is not carrying the heavy box. Yeah, the heavy box. My Heavy dad box. isn't carrying the heavy box. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan audio ya, dan menjawab pertanyaan berdasarkan dari audio yang kita dengarkan. Hi, Sam. It's very quiet in here. What are all your housemates doing? Well, Ed's not watching TV. He's reading a book instead. And what's Dan doing? He's watching TV. There's a movie on now. Okay. And where's Manu? I can hear some music. Actually, Manu's doing some exercise. The music is George playing his guitar. He's in a band. Oh, that's great. And how about Jamal? Is he walking the dog? He wanted to, but it's raining, so he's staying inside. I think he's playing a computer game. Shall we join him? Sure. Let's ask him. Oke, udah dapat Kak semuanya? Sudah. Oke, for number 1. Number 1 yang B, Dan's watching a movie. Oke, number 2. Number 2, Manu's exercising. Manu's exercising. Number 3. George playing his guitar. Number 4. Jamal is playing a computer game. Ya, a computer. Jadi ini dibacanya U ya, computer. Oke, masih tentang listening ya. Yang sebenarnya ini they are running. Oke, sebenarnya ini bisa sih kalau nggak pakai listening. Ya. Jadi di sini adalah mereka kan artinya sedang berlari ya. Kemudian di sini mereka tidak berlari. Untuk number 1, apa nih kira-kira? They are climbing. Ya, they are climbing. Yang ini? They aren't climbing. Yang ini? They are surfing. Ini. They aren't surfing. Yang ini. They are washing car. Ya, Washing a car. Washing the car. Washing a car. Yang ini. They aren't washing a car. Yes, correct. Ya, yang tadi udah paham ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke what's happening. Nah, di sini kita bisa menggunakan present continuous ya untuk bertanya tentang hal yang sedang berlangsung saat ini ya atau saat si pembicara ini berbicara. Nah, misalnya adalah what is he doing? Jadi he ini adalah subjeknya ya. Dan kemudian jawabannya adalah he is playing tennis. Jadi aksinya ini dilakukan saat pembicaraannya sedang berlangsung ya saat ini. Jadi kita bisa menggunakan present continuous untuk membicarakan sesuatu yang sedang berlangsung saat ini. Ya, bagaimana membentuk kalimat present continuous dalam pertanyaan? Ya, jadi kita bisa membentuknya menggunakan question word what, kemudian to be-nya adalah is, subjeknya adalah he, dan verb ing-nya adalah doing. Jadi menjadi what is he doing? Ya. Coba dibaca Rara untuk further examples present continuous question. Where are they going? Hmm. What are you eating? Ya. Who is he working with? Hmm. Why is she running? Ya. Selanjutnya ini ada vocabulary untuk common present continuous verb. Yaitu apa? Hold ya. Hold artinya apa? Pegang. Apa? Hold artinya? Pegang. Memegang. Memegang. Memegang bayi ya contohnya. Kemudian carry artinya? Membawa. Clean artinya apa? Membersihkan. Ya, use. Menggunakan. Ya, menggunakan. Ya.
kita dengarkan lagi listening section ya. Kita akan dengarkan audio dan menulis ya, mencocokkan sesuai dengan gambarnya masing-masing aktivitasnya ini siapa yang mengerjakan. Hi, Jack. It's Martha. Oh, hi, Martha. How are you? Great. How are you? I'm fine. I'm relaxing in the yard at the moment. The sun is lovely today. So nice that I'm gardening all day today. Is Rachel with you? She's cooking in the kitchen. Is Fleur helping her? Not really. She's listening to music in her bedroom. She always does that on a Sunday afternoon. And Jacob's reading a book. He has a lot of work to do for university. Well, say hi to everyone for me. And can you ask Rachel to call me later? Sure. We need to talk about... Oke, udah dapat kah yang mana aja? Sudah. Yang mana? Martha, number 1 gardening. Gardening ya, yang ini. Number 2 Rachel. Rahel. Number 3 Fleur. Nggak, balik ini gambarnya laki-laki soalnya. Iya. Number 4 Jacob. Jacob. Reading book. Oke, nah yang ini akan menjadi homework ya. Match question with the answer. Oke. Ada pertanyaan nggak nih? Kira-kira jadi ini mencocokkan. Jadi contohnya adalah what is Jim doing? He is reading a book. Oke. Ini sebenarnya bisa didengarkan juga ya, listeningnya. Nanti aku akan kasih melalui email ya materinya ini dan readingnya listeningnya juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan Kak Rara? Enggak, Miss, cukup. Oke, thank you so much for joining. Ya, kita akan ketemu lagi minggu depan ya Kak ya. Yes, Miss. Ya. Oke, see you. Okay, Miss. See you. Ya, thank you. Thank you.